wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita akan melaksanakan praktik coaching ya, di mana Pak Musa itu sebagai coach dan Budia sebagai coachee dan saya sendiri sebagai pengamat atau observer. Sebelum kita melakukan praktek coaching, saya akan menyampaikan beberapa indikator apa saja yang akan saya observasi sesuai dengan rubrik yaitu pelaksanaan alur tirta yang terdiri dari 1. Menyampaikan tujuan, 2. Identifikasi, 3. Rencana aksi, 4. Tanggung jawab, serta kompetensi inti dari coaching itu sendiri, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan menanyakan pertanyaan yang berbobot. Di sini Pak Musa sebagai coach ya. Sebelumnya saya ingin bertanya Pak, kompetensi coaching apa yang ingin Pak Musa kembangkan? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kehadiran penuh, mendengar yang baik, dan memberi pertanyaan berbobot, Bu. Baiklah, kira-kira dari ketiga kompetensi tersebut, kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan, Pak? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pada kegiatan coaching ini adalah memberi pertanyaan berbobot. Baik, menurut Pak Musa, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Pak Musa kembangkan? Semoga dari kegiatan nanti ini akan nampak alur tirta, rasa, dan kompetensi coaching yang dikembangkan. Baiklah, terima kasih atas jawaban pertanyaan yang telah saya ajukan tadi, Pak. Nah, sekarang untuk praktek coachingnya bisa langsung dimulai saja ya, Pak, di mana Pak Musa sebagai coach dan Budia sebagai coachee. Silahkan untuk bisa dimulai. Siap, Bu. Assalamualaikum Budia, selamat siang. Apa kabar Budia hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Musa. Alhamdulillah kabar baik. Terima kasih loh Pak, sudah mau saya ajak ngobrol pada siang hari ini. Oke, apa nih rencana yang mau kita bicarakan pada pertemuan siang hari ini Budia? Jadi begini Pak, akhir-akhir ini pembiasaan literasi murid membaca 15 menit sebelum pembelajaran sudah mulai tidak berjalan. Padahal di kelas 5 ada ujian asesmen kompetensi minimum, di mana salah satunya murid harus memiliki keterampilan literasi yang baik untuk bisa menyelesaikan soal-soal AKM. Sejak awal tahun pelajaran kemarin, pembiasaan literasi tersebut mulai saya hidupkan kembali. Tetapi setelah beberapa bulan ini berjalan, saya perhatikan minat baca murid sangat rendah ketika mereka tidak didampingi dalam pembiasaan literasi tersebut. Mereka tidak mau membaca, Pak. Oh, begitu ya. Jadi di sini murid Budia itu memiliki minat baca yang rendah karena pembiasaan literasi sudah tidak dilaksanakan dan baru beberapa bulan ini mulai berjalan lagi, begitu ya. Nah, apa yang sekarang ingin Budia capai dari pembicaraan kita sekarang ini? Yang ingin saya capai dari pembicaraan kita sekarang, saya ingin menemukan solusi, Pak. Bagaimana menumbuhkan minat baca murid-murid saya di sekolah. Baik, dalam hal ini ingin menumbuhkan minat baca murid, kesempatan apa yang Budia miliki sekarang? Menurut saya, kesempatan yang saya miliki sekarang adalah masih tetap konsisten dan kontinu mendampingi murid dalam menjalankan pembiasaan literasi membaca 15 menit sebelum mulai pembelajaran, Pak. Oke, bagus sekali jika Budia ingin selalu kontinu dan konsisten dalam mendampingi murid melakukan literasi. Jika dilihat dari kondisi murid sekarang ini,
Di mana posisi Budiah dalam pencapaian tujuan akhir jika dilihat dari skala 1 sampai 10? Jika saya lihat dari kondisi sekarang, saya merasa bahwa saya masih pada posisi skala 5 ya Pak. Karena setelah beberapa bulan ini berjalan, pembiasaan literasi terlihat dengan jelas, minat baca murid masih sangat rendah. Baik, jadi menurut Budiah bahwa Budiah masih ada pada skala 5 ya. Mengapa Budiah menganggap bahwa Budiah masih ada pada skala 5? Apa sih yang mungkin menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang Budiah inginkan? Mengapa saya berkesimpulan bahwa saya masih pada posisi skala 5? Karena beberapa bulan ini saya menjalankan pembiasaan literasi itu ternyata belum mampu menumbuhkan minat baca murid dengan baik. Mungkin yang menjadi hambatan dalam mencapai tujuan tersebut sekarang adalah kurangnya pengetahuan saya mengenai cara-cara yang menarik yang bisa digunakan untuk meningkatkan minat baca murid ya Pak. Nah, jika Budiah berkesimpulan seperti itu, kira-kira apa solusi yang akan Budiah lakukan? Tentunya saya akan berusaha mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri dalam mencari cara untuk menumbuhkan minat baca siswa saya, Pak. Baik, jadi di sini Budiah ingin mengembangkan dan meningkatkan kemampuan diri dalam mencari cara untuk bisa menumbuhkan minat baca murid. Nah, kira-kira bagaimana rencana Budiah untuk melakukan hal tersebut? Mungkin yang bisa saya lakukan adalah terus belajar ya Pak. Belajar mengenai cara-cara menumbuhkan minat baca murid. Saya bisa belajar melalui diklat, webinar, ataupun bisa melalui sharing pengalaman dari rekan guru lain. Baik, Budiah, bagus sekali ya, Budiah, bahwa memang sebagai guru selain menjadi pembelajar sepanjang hayat agar terus mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan kita. Kalau saya tangkap tadi dari obrolan kita, Budiah sudah menerapkan kegiatan literasi membaca 15 menit sebelum memulai pembelajaran dan akan tetap konsisten dan kontinu dalam mendampingi murid melakukan kegiatan literasi tersebut. Mungkin adakah cara lain yang bisa Budiah lakukan untuk mencapai tujuan yang Budiah inginkan? Cara lain yang bisa saya lakukan apa ya Pak? Oh ya, kebetulan sekolah kami memiliki perpustakaan dengan koleksi buku yang cukup lengkap. Mungkin cara lain yang bisa saya lakukan adalah mengajak murid memilih bacaan yang paling mereka sukai untuk dibaca ya Pak. Agar bisa menumbuhkan minat baca murid, maka murid bisa mulai dengan hal-hal yang menarik bagi mereka. Bagus sekali apa yang tadi Budiah paparkan, bahwa dengan memulai dari hal menarik bagi murid, maka akan mampu menumbuhkan minat baca mereka. Nah, kira-kira adakah hal lain lagi yang bisa Budiah lakukan? Apa ya? Mungkin hal lain yang bisa saya lakukan adalah menerapkan waktu dan tempat yang nyaman bagi murid untuk melakukan kegiatan literasi membaca ya Pak. Selama beberapa bulan ini memang kegiatan literasi ini dilakukan hanya dalam kelas di waktu pagi sebelum mulai pembelajaran. Mungkin mereka bosan. Jadi saya rasa dengan adanya variasi waktu dan tempat akan menghilangkan kebosanan mereka dan akan mampu menumbuhkan minat baca mereka ya Pak. Nah, menurut Budiah, variasi waktu dan tempat yang mampu meningkatkan minat baca itu yang seperti apa? Untuk variasi waktunya mungkin tidak hanya dilaksanakan di waktu pagi Pak. Jadi bisa dilaksanakan fleksibel, misalnya waktu istirahat. Sedangkan untuk variasi tempat, saya juga membuat pojok baca dari perpustakaan kelas yang cukup menarik dan nyaman sebagai tempat mereka membaca ya Pak. Akan tetapi mereka bosan jika harus melakukan kegiatan literasi di dalam kelas dan pojok baca.
Mungkin saya bisa memanfaatkan gazebo perpustakaan sebagai alternatif tempat ternyaman bagi murid dalam melakukan kegiatan literasi. Ataupun bisa di luar ruangan, misalnya duduk di luar kelas atau memanfaatkan musola juga bisa. Berbicara variasi tempat, jadi terlintas dalam benak saya mengadakan field trip atau karya wisata mengunjungi perpustakaan daerah di daerah Magelang ini, Pak. Dengan kegiatan field trip ini tentunya akan menjadi hal seru dan pengalaman yang menarik bagi murid saya. Nah, bagus itu. Oh ya, begitu ya. Adakah prioritasnya, Bu? Kalau prioritas, tentunya kita perlu konsisten dan kontinu dalam mendampingi itu, Pak. Selanjutnya yang menjadi prioritas itu tentunya akan mulai dari bacaan-bacaan yang menarik serta menerapkan waktu dan tempat yang ternyaman bagi murid dalam membaca. Untuk kegiatan field trip-nya bisa saya lakukan di akhir tahun pelajaran karena nantinya pasti butuh koordinasi dan perencanaan matang untuk melakukannya, Pak. Oke, bagaimana kalau untuk jangka waktunya? Jika melihat jangka waktunya, karena sekarang sudah mulai masuk akhir semester 1, mungkin bisa saya mulai pada awal semester 2 saja, Pak, Januari besok. Oh, begitu ya. Nah, sekarang, apa komitmen yang akan Budiah lakukan terhadap rencana Budiah tadi? Komitmen yang akan saya lakukan harus jelas dan konsisten dalam mendampingi murid-murid dalam melakukan literasi. Selain itu juga menerapkan cara-cara baru yang muncul setelah ngobrol dengan ibu dan memulai dari bacaan yang menarik bagi murid serta menerapkan waktu dan tempat ternyaman bagi murid untuk membaca. Menjaga komitmen. Yang bisa membantu saya dalam menjaga komitmen adalah saya sendiri, Pak, dan tentunya murid-murid ya, Pak. Tetapi juga bisa dibantu oleh petugas perpustakaan dalam membantu murid memilih jenis-jenis buku yang mungkin bisa mereka minati. Di sesi coaching kita ini. Ya, setelah nanti di bulan Januari, saya akan mulai kegiatan literasi dengan cara-cara tadi. Saya akan mengevaluasi apakah cara tersebut mampu menumbuhkan minat baca murid. Tentunya hasilnya akan saya ceritakan kepada Pak Musa. Jadi mungkin di awal bulan Februari, saya akan ngobrol lagi dengan Pak Musa. Baik, Bu. Dengan senang hati saya akan meluangkan waktu untuk bisa mengobrol lagi mengenai topik menarik ini. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Alhamdulillah, saya sudah lega setelah ngobrol bersama Bapak. Akhirnya saya menemukan solusi atas apa yang menjadi masalah dalam menumbuhkan minat baca murid saya, Pak. Baik, sama-sama, Bu. Kita lanjutkan untuk pertemuan yang akan datang, dan saya ingin mendengar ya perasaan Ibu setelah melaksanakan rencana tadi untuk kedepannya bagaimana perubahan yang dirasakan oleh Bu Diah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Diah. Ketemu lagi. Ya, luar biasa ya. Terima kasih Pak Musa dan Bu Diah yang telah melaksanakan percakapan coaching dengan lancar dan sangat semangat ini. Alhamdulillah sudah selesai, begitu pula dengan saya juga sudah melaksanakan tugas saya sebagai observer terhadap praktek coaching yang telah Pak Musa dan Bu Diah lakukan. Baik, menurut Pak Musa tadi dalam percakapan coaching, apakah indikator kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot itu sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai. Ini terlihat dari solusi permasalahan Bu Diah, munculnya ide-ide baru dari Bu Diah untuk menghadapi solusi yang dihadapi oleh Bu Diah tersebut. Iya, betul sekali Pak Musa. Baiklah, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya, Pak? Boleh, Bu, silakan. Ya, terima kasih.
Berdasarkan praktek coaching tadi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait observasi tadi, dan akan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Yang pertama, berdasarkan hasil observasi saya tadi, di mana Pak Musa sebagai coach sudah mampu melaksanakan alur Tirta dengan sangat baik. Yang pertama, tadi Pak Musa sudah menanyakan tujuan dari percakapan yang dilakukan. Kedua, kemudian sudah melakukan identifikasi serta menggali situasi yang sedang dibicarakan. Yang ketiga, Pak Musa juga sudah mampu menggali mengembangkan ide dari Budiah selaku koci untuk menemukan alternatif solusi atau rencana aksi yang akan dilaksanakan. Kemudian yang keempat, Pak Musa juga sudah mampu menggali komitmen atas hasil yang dicapai dan tindak lanjut dari percakapan yang dilakukan. Yang kedua, berdasarkan hasil observasi saya tadi yang berhubungan dengan indikator yang ingin Pak Musa kembangkan, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot, itu sudah muncul. Terlihat dari ide-ide baru dari Budiah untuk menghadapi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh Budiah sebagai koci. Nah, dari hasil coaching yang telah dilakukan tadi, untuk praktek coaching selanjutnya, apalagi nih kompetensi yang ingin Pak Musa kembangkan? Tentunya saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang aktif gitu ya. Bagus sekali, baik. Terima kasih Pak Musa atas jawaban yang luar biasa atas pertanyaan yang telah saya ajukan tadi. Akhirnya, praktek coaching kita hari ini telah selesai dengan lancar ya, Pak dan Budiah. Semoga apa yang sudah kita praktekkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Saya rasa sudah cukup ya Pak Musa dan Budiah. Baiklah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.